Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok Forton Jackson ingin mempresentasikan hasil diskusi kami selama ini. Diskusi kami selama ini kita akan membuat ikan komersial yang berjudul Ketela. Dan juga setelah ini kita akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Salim, ada 19961373, ada Walid 1396, dan juga ada Sabdar Ilambang 1391, ada Diki 1394, ada Brandi 1415, Dewanto 1397, ada Guerbiltus 1417, Khairul Wafa 1368, Auliaber 1366, Julian 1430, Suweknyo Mada 1406. Dan setelah itu untuk latar belakang dan lain-lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Saya akan menjelaskan latar belakang dari produk kami. Ketela merupakan merek cemilan yang berasal dari Indonesia. Nama cemilan ini berasal dari kata ketela, karena salah satu produk merek ini adalah keripik ketela. Ketela memiliki variasi produk yang sangat beragam. Dari bentuknya, tersedia berbagai macam, yaitu ada keripik ketela, keripik rumput laut, hingga keripik tempe. Sementara dari rasanya, ketela tersedia berbagai rasa, seperti keju, sambal balado, barbecue, hingga rasa original yang memiliki sedikit bumbu. Setelah berhasil menjual makanan ringan, berupa snack singkong, yang dikemas secara modern dan dipasarkan dengan merek ketela, IFM terus melakukan ekspansi pasar. Kali ini, produk yang diluncurkan adalah ketela dalam varian tempe. Setelah melakukan survei, analisa pasar, dan peluang yang ada, IFM memulai kampanye untuk memperkenalkan ketela keripik tempe ke masyarakat. Dengan mengajak keluarga untuk terlibat dalam tantangan yang seru, diharapkan anggota keluarga dapat menikmati perjalanan momen kebersamaan, saling menjalin percakapan, dan mengatur strategi yang menyelesaikan permainan, memotivasi satu dan lainnya sehingga kebersamaan dan keakraban akan tercipta. Menurut psikolog Rosalind Ferauli, ibu merupakan tokoh yang menjadi pusat emosional di dalam keluarga, dan setiap anggota keluarga butuh untuk menjalin kedekatan secara emosional. Cemilan ini merupakan salah satu dari produk pangan Indofood melalui anak usaha PT Indofood Virtoley Makmur atau IFM. Camilan atau snack merupakan sesuatu hal yang selalu melekat dengan keseharian banyak orang. Snack sudah menjadi kudapan wajib antara jam-jam makan normal atau pagi, siang, hingga malam. Bahkan camilan seringkali juga sering digunakan sebagai teman atau saat bekerja satu atau mengerjakan tugas-tugas saat santai ngobrol dengan sahabat. Bahkan kegiatan mengudap cemilan juga sering digunakan untuk meredakan stres. Agar gaya hidup sehat tetap terjaga, tentu ada harus cermat memilih cemilan yang mendukung program pola makan sehat Anda. Caranya adalah dengan memilih cemilan yang dengan bahu yang bernutrisi tinggi. Salah satunya adalah pilihan yang terbaik dan sehat adalah keripik tempe, snack tradisional dengan bahan baku asli Indonesia ini. Selain serat gizi, saat ini juga terjangkau dan tentunya mudah ditemukan. Cemilan ini meskipun berjenis keripik, tapi menyasar kalangan menengah atas dan umumnya dijual di retail modern dan konvensi seperti 7-Eleven, Indomaret, Alfamart, dan The Base, Family, dan masih banyak yang lagi. Selanjutnya STP, segmentasi. Segmentasi yang kami targetkan adalah orang yang berusia 15 sampai 50 tahun, laki-laki ataupun perempuan. Segmentasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, segmentasi perilaku. Produk yang kami tawarkan memiliki kualitas yang baik dengan kandungan bahan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen dengan proses produksi yang bersih. Segmentasi yang kedua, segmentasi demografis. Produk makanan ini dapat dikonsumsi seluruh kalangan dari remaja sampai orang dewasa. Produk ini bukan untuk kalangan khusus dengan umur tertentu. Segmentasi yang ketiga, segmentasi geografis.
Produk makanan ringan ini dijual bebas di seluruh Indonesia dengan dijualnya di warung-warung biasa ataupun toko modern seperti saat ini. Targeting. Target utama makanan ringan ini adalah kalangan dari remaja yang berumur 15 tahun sampai orang dewasa yang berumur 50 tahun. Sasaran pendistribusian ini bisa dilakukan secara offline dimanapun berada karena sudah terdapat di seluruh Indonesia. Positioning. Menjadikan makanan ringan dari produk Kitela ini cemilan yang cocok di saat berkumpul bersama keluarga maupun teman. Baik, selanjutnya yaitu data pengisi survei. Dari data pengisi survei tersebut, kami mendapatkan 36 respons, di mana 50%-nya itu sebagai lelaki dan 50%-nya lagi bergender perempuan. Untuk status, 22% itu berstatus sebagai siswa, 58% itu berstatus sebagai mahasiswa, dan 20%-nya lagi berstatus sebagai pekerja. Lalu yang selanjutnya adalah question. Pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan ketika mengisi survei tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa Anda tahu produk Kitela? Yang kedua, pada umur berapa Anda pertama kali makan Kitela? Yang ketiga, bagaimana rasanya Kitela? Yang keempat, kapan terakhir kali Anda makan Kitela? Yang kelima, Anda makan Kitela sebulan berapa kali? Yang keenam, bagaimana menurut Anda tentang harga produk Kitela yang dijual di pasaran? Lalu yang terakhir, di manakah Anda membeli produk Kitela tersebut? Selanjutnya adalah overview. Berikut ini adalah hasil data dari kuesioner. Yang pertama adalah dari 36 responses, 97% orang menjawab mereka mengetahui tentang produk Kitela ini, dan 3% lagi menjawab mereka tidak tahu tentang produk Kitela ini. Selanjutnya dari 36 responses, 44% orang menjawab mereka pertama kali makan Kitela ini pada umur 6-10 tahun dan 11-18 tahun, dan 11% lagi menjawab mereka pertama kali makan Kitela ini pada umur 19-25 tahun. Selanjutnya dari 36 responses, 89% menjawab rasa dari Kitela ini enak, dan 11% lagi menjawab rasa Kitela ini biasa saja. Selanjutnya dari 36 responses, 56% menjawab terakhir kali mereka makan Kitela itu beberapa bulan yang lalu, dan 14% lagi menjawab mereka terakhir kali makan Kitela ini beberapa minggu yang lalu, dan 30% lagi menjawab mereka terakhir kali makan Kitela ini beberapa hari yang lalu. Dalam 36 respon, 81% menjawab 1-3 kali, 17% menjawab 4-7 kali, 2%-nya menjawab 8-11 kali untuk mengonsumsi Kitela dalam kurun waktu 1 bulan. Berikutnya, dalam 36 respon, 92% menjawab harga terjangkau dan 8% menjawab harganya mahal untuk harga jual produk di pasaran. Yang terakhir, dari 36 respon, 89% menjawab supermarket dan 11% menjawab warung untuk tempat konsumen membeli produk Kitela. Ya, yang selanjutnya adalah konsep iklan. Tema dari iklan kami adalah makanan ringan dengan judul Suara Kriuk Kitela Mewujudkan Kebersamaan. Jadi, judul kami adalah Kitela itu mampu mewujudkan kebersamaan dalam keluarga ataupun teman kumpul. Yang nantinya media iklan kami akan dimuat dalam 2 media, di Instagram dan YouTube, dengan kategori humor dan durasi waktu 60 detik. Lokasi
shoot video yang kami gunakan adalah rumah Zulian atau salah satu kreo kami yang berada di Bantul, yang memang rumah tersebut jauh dari pemukiman padat yang membuat kami gampang dalam tag video. Keunikan dari iklan ini adalah mampu memberikan penonton tertarik untuk makan ketela saat berkumpul. Jadi penonton setelah menonton dari iklan yang kami buat akan menjadikan ketela adalah salah satu makanan ringan yang harus ada saat berkumpul bersama keluarga ataupun teman. Untuk konsep ceritanya, yakni terdapat sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan adik, serta kakak. Di siang hari, anggota keluarga tersebut sibuk sendiri-sendiri, dari mulai ayah yang lagi nonton dan adik yang sedang bermain dengan kakaknya. Nah, namun dari raut wajahnya terlihat kebosanan. Nah, maksudnya ketika mereka sedang asyik menonton dan adik dan kakak yang sedang bermain, terlihat wajah yang bosan gitu. Kemudian sang ibu yang memandang keluarganya mendapat sebuah ide. Nah, ibu ketika melihat mereka, di sini ibu mendapat sebuah ide. Nah, dia mengambil ketela, membuka makanan ringan ketela untuk memberikan semangat sukacita di hari tersebut. Nah, ketika digigitan pertama terdengar gurihnya ketela yang ibu makan, sehingga terdengar oleh ayah dan kedua anaknya. Nah, kemudian mereka ketika melihat ibu menggigit makanan ketela, mereka seperti ada makanan enak tuh, jadi mereka menghampiri ibu. Setelah itu ketika mereka makan, mereka berkumpul untuk menikmati gurih dan lezatnya ketela. Targeting utama makan ringan ini atau snack ini adalah kalangan dari anak remaja yang berumur 15 tahun sampai orang dewasa berumur 50 tahun. Sasaran pendistribusian ini bisa dilakukan secara offline dimanapun berada karena sudah terdapat di seluruh Indonesia.